Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktunya kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Parno, dan teman-teman lokal ekonomi syariah 4 semester 6 yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal proposal penelitian skripsi saya. Nama saya Muhammad Samsul Ma'arif. Nomor induk mahasiswa saya 1731710033. Judul penelitian skripsi saya insya Allah peran pendayagunaan zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS dalam pemberdayaan anak yatim purna asuh pada lembaga amil zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda. Langsung saja kita ke bab pertama dari proposal penelitian skripsi saya. Ada pendahuluan yang isinya diantaranya adalah latar belakang. Singkat mengenai latar belakang, mengapa saya tertarik dengan judul yang saya angkat adalah pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya atau dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Zakat itu mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang tepat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Anak yatim yang wajib disantuni adalah anak yatim yang fakir. Dalam pemberdayaan anak yatim, khususnya dari kalangan duafa atau lemah, adalah mendidik mereka menjadi anak yatim yang mandiri. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian skripsi saya di dalam proposal ini adalah ada dua. Yang pertama, bagaimana pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak yatim purna asuh melalui program di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda. Dua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan anak yatim melalui program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda. Selanjutnya, tujuan dari penelitian skripsi saya adalah untuk mengetahui pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak yatim di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan anak yatim melalui program pendayagunaan ZIS di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda. Manfaat penelitian skripsi saya insya Allah yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang khususnya terkait dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk pengalokasian dana zakat melalui pemberdayaan anak yatim purna asuh agar dapat meningkatkan potensi anak-anak yatim menjadi pribadi yang mandiri di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda. Kemudian manfaat penelitian skripsi ini secara praktis dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda untuk mengetahui dengan jelas keberhasilan pemberdayaan anak yatim purna asuh agar menjadi berkarakter kuat dan cerdas, serta dapat menumbuhkan jiwa kemandirian melalui berbagai pelatihan di Dana Peduli Umat Kota Samarinda. Itu tadi pembahasan dari bab 1. Selanjutnya adalah bab 2 mengenai landasan teori. Mohon maaf ada typo. Itu D, landasan teori.
Pertama ada pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berarti nama, berarti kesuburan, toharah berarti kesucian, barokah berarti keberkatan, dan berarti juga tazkiyah, tathir yang artinya mensucikan. Syara memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya. Pengertian infak dan sodako. Setelah tadi kita mengetahui pengertian tentang zakat, selanjutnya adalah pengertian tentang infak dan sodako. Kata infak dapat berarti mendermakan atau menyumbangkan atau memberikan rezeki atau karunia Allah Subhanahu wa taala atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Sedangkan sodako berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Kedudukan zakat di dalam Islam, yang pertama, zakat merupakan cerminan akidah seorang muslim. Dan yang kedua, zakat merupakan rangkaian bangunan keislaman karena zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Selanjutnya, dasar hukum zakat ada di dalam Al-Quran yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Macam-macam zakat. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan setiap bulan Ramadan, mendekati sholat Id. Dan ada zakat mal yang wajib dibayarkan ketika harta yang kita miliki sudah masuk ke dalam masa haul 1 tahun dengan timbangan yang sudah ditetapkan memenuhi batas kadar zakat. Maka zakat mal wajib untuk orang itu dikeluarkan. Selanjutnya mustahik. Mustahik adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Di antaranya ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam gharimin atau orang yang banyak utang, yang ketujuh sabilillah, yang terakhir ada ibnu sabil. Lalu ada muzaki. Muzaki adalah orang yang membayar zakat atau memberi zakat. Zakat juga wajib atas harta milik orang yang tidak sempurna ahliyahnya atau yang belum mendapat beban kewajiban ibadah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Anas bin Malik. Berdaganglah dalam harta anak yatim sehingga ia tidak dimakan oleh zakat. Hadis riwayat At-Tabrani. Terakhir, bab 3 berisi tentang metodologi penelitian skripsi saya. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data penelitian saya ada 2, yaitu primer dan sekunder. Saya dalam penelitian kali ini lebih menggunakan data primer, sebab data yang saya kumpulkan harus berasal dari para pengurus Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda, dan data sekunder hanya saya gunakan sebagai pendamping. Data primer mengukur seberapa besar potensi dari anak-anak yatim yang sudah terdata agar mendukung daripada hasil wawancara atau observasi
observasi, dan lain sebagainya data primer yang saya dapatkan. Kemudian teknik pengumpulan data ada wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian kali ini saya lebih menitik beratkan kepada wawancara dan observasi. Saya melakukan wawancara terhadap pengurus-pengurus inti dari Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kota Samarinda untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan terperinci dari pengurus sebagai pengelola dan pihak yang bertanggung jawab. Mengapa kemudian observasi? Saya mengobservasi bagaimana hasil dari wawancara yang saya lakukan dengan hasil di lapangan. Apakah sesuai atau tidak? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Mungkin ada banyak kekurangan. Mohon diingatkan teman-teman sekalian, Bapak pengampu, dan mungkin yang nonton video ini. Oke, like video ini kalau kalian suka sama videonya. Share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah kalau kalian punya kritik dan saran. Mungkin proposalnya kurang tuh bagiannya. Karena saya juga merasa ada yang kurang. Subscribe channel ini kalau kalian merasa bermanfaat dan akan menerima info-info terbaru di dunia ekonomi. Sekian, bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.